Saudari dan saudara terkasih, bila pada minggu lalu selama sepekan tekanan dari bacaan liturgi adalah tentang sikap dasar kemuritan, pada minggu ini dan sepekan ke depan arahnya adalah perutusan sebagai murid Kristus. Keduanya memiliki kaitan erat, yakni orang yang memiliki sikap dasar kemuritan seperti mau terbuka pada gerak roh, tidak kaku, mau memupuk relasi dengan Allah dalam setiap pergulatannya, dapat membedakan mana sarana, mana tujuan, dan mau memperbarui diri terus-menerus, berarti orang itu siap untuk diutus. Diutus kemana? Ke tengah situasi dunia dan membawakan kabar sukacita, damai sejahtera. Inilah dinamika kemuritan yang dituturkan oleh bacaan-bacaan hari ini. Dan itu pula yang ditekankan oleh beberapa dokumen gereja seperti Gaudium et Spes, Ad Gentes, Evangelii Nuntiandi, Evangelii Gaudium, dan lain-lain. Intinya, sebagai murid Kristus pada dasarnya kita semua adalah misionaris, yaitu orang yang melakukan misi atau perutusan di dunia. Bagaimana memahaminya? Pertama, dalam perikop Injil hari ini, Yesus mengatakan atau Yesus mengutus 70 muridnya. Angka 70 ini secara kitab suci punya arti, yakni kelipatan terbesar 10 dari kelompok yang utuh 7 atau kelompok sempurna. Maksudnya, Lukas ingin mengatakan Yesus mengutus semua orang, setiap orang yang menjadi murid Kristus diutus. Maka perutusan tidak terbatas pada 12 rasul yang berasal dari kalangan tertentu. Ini pula yang dalam Evangelii Nuntiandi dan Evangelii Gaudium ditegaskan. Setiap dari kita yang telah menerima baptisan, menerima perutusan yang sama seperti murid Kristus, yakni menggunakan karunia-karunia yang diberikan Allah untuk membagikan harapan dan sukacita bersama dengan orang-orang lain yang berkehendak baik. Maka misi tidak terbatas pada fungsi tertentu seperti hanya untuk para imam, hanya untuk religius, hanya di bidang liturgi, hanya di paroki dan lain-lain. Misi lebih menyangkut seluruh aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada, apapun profesi atau pekerjaan kita. Sebagai bagian dari dunia, kita tidak terpisah, namun kita hidup di dalamnya. Maka setiap keprihatinan, masalah yang ada di dunia menjadi tanggung jawab kita semua. Disinilah beberapa dokumen gereja, ajaran sosial gereja atau ASG mendapatkan konteksnya. Maka baik pula bila kita sebagai anggota gereja mulai akrab juga dengan beberapa kekayaan gereja dalam dokumen-dokumennya. Yang kedua, salah satu misi atau perutusan yang dimandatkan oleh Yesus bagi para muridnya adalah mewartakan dengan menghidupi damai. Dan hal ini perlu dimaknai dari tataran yang paling sederhana, terutama dalam rumah tangga. Ketika kehidupan damai itu bisa diwujudkan
dalam keluarga-keluarga Katolik, hal itu akan membawa pengaruh besar juga dalam masyarakat. Paus Fransiskus menegaskan bagaimana mewujudkan damai dalam tataran yang praktis, seperti menghilangkan kebiasaan gosip, cemburu yang berlebihan, fitnah, dan lain-lain, dan lebih mengedepankan sikap menghormati martabat manusia dan memupuk dialog. Maka pesan Yesus pada para muridnya untuk menyampaikan damai sejahtera perlu dilatihkan dari level yang paling sederhana dalam keluarga, dan itu berada dalam tataran praktis bersama orang-orang yang berkehendak baik. Saudari dan saudara terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari tubuh yang menerima perutusan yang sama. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, kita diutus untuk menyampaikan damai dan harapan dengan karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Damai di bumi akan terwujud bila kita mau melatihnya dalam level yang praktis, mulai dari keluarga kita. Maka mari keluarga-keluarga Katolik, kita latihkan sikap damai itu dan bangun sikap dialog dengan masyarakat sekitar di mana kita tinggal.